Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Oke, kali ini kita bertemu lagi di Matematika Wajib kelas 11. Kita akan meneruskan pembahasan kita tentang statistika. Nah, untuk definisi statistika kalian sudah pelajari ya. Namun di sini Bu Ida akan mengulangnya kembali. Jadi statistik itu adalah hasil pengelolaan data atau pengolahan data dan analisis data kalau hanya statistik. Kalau statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data serta penganalisisan yang dilakukan. Jadi, statistik ini adalah hasilnya. Statistika ini semua rangkaian untuk mendapatkan hasilnya. Gitu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar ya kan tentang pengumpulan data, penyajian data, sama pengolahan data. Nah, kalau kemarin di SMA ini yang merupakan kompetensi dasarnya adalah ini, penyajian data sama membuat tabel distribusi frekuensi. Sudah semua ya? Maka Bu Aida next. Menentukan panjang kelas, banyak kelas interval, jangkauan, sudah kan? Membuat tabel distribusi frekuensi juga sudah. Nah, sekarang kita masuk ke tiga pengukuran di dalam statistika. Tiga pengukuran ini termasuk juga dalam soal UAS besok. Jadi kita masih punya tiga ini nih untuk dibahas. Yang pertama ukuran pemusatan data, ukuran letak data, sama ukuran penyebaran data. Untuk ukuran pemusatan data kita akan membahas tentang mean, median, modus yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, untuk dua yang lainnya nanti kita bertemu di kelas. Oke? Jadi sebelum kita bertemu di kelas di minggu yang akan datang, Ibu harap kalian sudah menonton video ini sampai dengan modus. Oke? Kita lanjut saja. Nah, ukuran pemusatan data. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan kata-kata mean, median, sama modus. Apa itu mean? Mungkin kalian juga sudah tahu. Mean itu adalah rata-rata. Kalau median, apa hayo median? Ada yang masih ingat? Baik, jika jawaban kalian adalah median itu adalah nilai tengah, maka itu benar sekali. Kalau modus, apa ya kira-kira modus itu? Ayo, siapa yang tahu? Nah, kalau direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari, kata-kata modus ini adalah orang yang suka cari perhatian. Betul nggak? Ayo, siapa di sini yang suka modus? Namun, dalam statistika, modus ini berarti sama. Seperti refleksi yang ada di dalam kehidupan nyata. Kalau orang yang sering cari perhatian, itu berarti orang yang suka muncul. Dia lagi. Nah, dalam statistika, modus itu juga gitu. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Gitu, paham ya? Nah, kita masuk sekarang ke dalam mean. Ingat, data itu dalam statistika dibagi menjadi dua. Ada data tunggal, ada data kelompok yang kita sebut dengan distribusi frekuensi kemarin. Kalau data tunggal, datanya berupa tunggal, satu-satu, tidak dalam tabel, tidak dalam pengelompokan data distribusi frekuensi yang kemarin. Data tunggal itu datanya satu. Kalau data kelompok itu yang bentuknya kayak tabel distribusi frekuensi, ada kelas intervalnya, bentuknya dalam kelompok, itu namanya data kelompok. Sampai sini paham ya? Jadi dalam statistika itu penghitungannya ada dua. Ada yang data tunggal, ada yang data kelompok. Mari kita bahas. Rata-rata hitung atau mean, rataan hitung. Untuk menghitung rataan data tunggal, itu rumusnya adalah, ingat mean itu disimbolkan dengan X bar. Ini namanya X bar. X yang ada stripnya di atas. Itu namanya X bar. Di mana rumusnya adalah X bar sama dengan
Data pertama ditambah data kedua, tambah data ketiga, tambah data keempat, sampai data terakhir dibagi sama jumlah semua data. Kalau datanya ada 10, maka di sininya 10. Gitu ya. Atau bisa disimbolkan dengan seperti ini. X bar sama dengan jumlah seluruh data dari data pertama sampai data ke N dibagi dengan jumlah N. Ini. X bar sama dengan rataan hitung atau rataan. XI itu sama dengan data ke I atau data keberapa itu. N itu adalah banyak ukuran data atau banyak nilainya berapa. Gitu. Nah, contohnya adalah tentukan rataan dari data. Nih, Bu Aida punya data. 60, 75, 62, 87, 65, 83. Maka jawabannya adalah untuk menentukan rataannya adalah X bar sama dengan ini semua datanya ditambah 60 tambah 75 tambah 62 tambah 87 tambah 65 tambah 83 dibagi ada berapa nih datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Maka dibaginya 6. Ini kamu tambahkan, hasilnya 432 dibagi 6, maka hasilnya adalah 72. Jadi, rataannya adalah 72. Sampai sini paham ya? Masih gampang kan? Nah, sekarang kita masuk ke rataan data kelompok. Kalau tadi data tunggal, datanya satu-satu, ya kan? Sekarang kita masuk ke rataan data kelompok. Silahkan diperhatikan. Rumusnya adalah X bar sama dengan jumlah dari FI kali XI. FI ini frekuensinya dikali XI-nya, nilai tengah kelasnya, dibagi jumlah dari frekuensinya. Maka dijabarkan adalah frekuensi kali data nilai tengahnya, frekuensi kali nilai tengah ditambah kelas pertama, frekuensi kelas kedua dikali nilai tengahnya, ditambah frekuensi kelas ketiga sama nilai tengahnya, sampai dengan kelas keberapa yang ada di data kelompok itu. Dibagi sama ini, frekuensi pertama ditambah frekuensi kelas kedua, ditambah frekuensi kelas 3, sampai seterusnya, sampai ke akhir data kelompok itu. Itu rumusnya. Dengan FI itu adalah frekuensi kelas, XI itu adalah nilai tengah. Kemarin cara menemukan nilai tengah kalian sudah tahu ya. Nah, Bu Aida punya contoh soal seperti ini. Bu Aida punya kelas sama frekuensi di sini. Rentang kelasnya adalah 3846, 4755 sampai seterusnya. Nah, langkah-langkah penyelesaian untuk mencari rataan adalah yang pertama, membuat kolom baru. Kolom buat apa, Bu? Untuk menemukan nilai tengah, karena di sininya ada nilai tengahnya nih di rumusnya. Maka tambahkan kolom buat XI. Setelah udah, maka kamu buat kolom lagi. Ini FI kali XI, di mana frekuensi dikali sama nilai tengah. Nah, setelah itu baru menghitung rumus min dengan rumus yang ini. X bar sama dengan jumlah dari FI dikali XI dibagi semua anggotanya berapa. Ini semua anggotanya ada 80. Ya kan, ini ditambahin semua 80. Maka penyelesaiannya seperti ini. Kamu buat dulu, ya kan, XI-nya. Gimana kemarin rumus XI? Rumus XI adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, maka dapat 42. Terus kamu cari sampai bawah. Setelah itu kamu buat kolom FI kali XI. FI ini frekuensi, XI-nya nilai tengah. Maka kamu kaliin 1 kali 42 berapa? 5 kali 51 berapa? Taruh di sini. Tulis sampai semua. Sudah semua, nanti kamu jumlahin nih semua. Dari ini sampai dengan ini kamu jumlahkan berapa? Kalau sudah, maka kamu tinggal tulis ininya. Rumusnya tadi adalah apa? Jumlah dari FI kali XI, berarti jumlah dari ini semua dibagi sama N. N-nya ini adalah jumlah ini. N-nya 80, ininya adalah, Ibu udah hitung 6177. Maka X bar-nya adalah 6177 dibagi 80.
maka X barnya adalah 77,2125. Bu, banyak banget 2125, boleh nggak? Kalau sedikit aja di belakang koma. Oke, untuk mencari nilai X bar ini, boleh kalian hanya mengambil 2 angka di belakang koma. Jadi hasilnya adalah 77,21. Hanya 2 angka di belakang koma. Nggak apa-apa, nggak usah sampai 4 atau nggak usah sampai 0. Ambil aja 2 angka di belakang koma. Gitu, paham ya? Nah, selesai di rata-rata. Semoga kalian paham. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Apa itu yang kedua, Bu? Yang kedua adalah median. Mungkin untuk median data tunggal kalian sudah tahu. Kenapa? Karena kalian tinggal mengurutkan terus ambil nilai tengahnya. Misalnya, Bu Ida punya data 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, datanya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5. Maka mediannya berapa? Lihat aja nilai tengahnya berapa? 3, benar kan? Nilai yang ada di tengah-tengahnya adalah 3. Maka mediannya adalah 3. Kalau data kelompok mungkin gampang nyarinya, ya kan? Tinggal kamu urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, kamu ambil nilai tengahnya. Nah, gimana Bu? Sekarang Ibu lanjut aja. Gimana Bu kalau datanya nilainya data kelompok? Nah, maka kalau data kelompok rumusnya adalah median sama dengan TB ditambah K dikali dengan N dibagi 2 per F besar dibagi FM. Keterangannya adalah ME itu median, TB-nya itu tepi bawah. Kalian udah tahu kan cara mencari tepi bawah? K-nya itu adalah panjang kelas, atau kemarin kamu sudah belajarnya ini P, ya kan? F-nya itu adalah frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median. Nah, frekuensi kumulatif juga kalian sudah belajar ya. Frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median, FM-nya adalah frekuensi kelas median. N-nya adalah banyak data dari statistik menurut jumlah FI. Gitu ya. Nah, ini Bu Ida punya contoh soal, lagi-lagi tabelnya adalah ini. Maka langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama, menentukan kelas median dengan rumus. Kamu tentuin dulu kelas mediannya di mana, nilai tengahnya di mana sih Bu ini? Dengan rumusnya N dibagi 2. Jumlah N ini semua dijumlah dibagi 2. 80 bagi 2 hasilnya 40. Maka mediannya ada di kelas ke-40. Yang manakah itu kelas 40? Nah, kita udah tahu ininya 40 ya. Sekarang, yang kedua adalah menghitung median dengan rumus yang tadi. Median sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas dikali N dibagi 2, jumlah datanya dibagi 2, dikurangi frekuensi kumulatifnya, dibagi dengan frekuensi kelas mediannya. Nah, maka penyelesaiannya ini. Pertama, tadi cari kelas mediannya, ya kan? N dibagi 2, 80 bagi 2, 40. Nah, sekarang tentukan di mana 40-nya. Nah, kita bikin dulu frekuensi kumulatifnya dengan cara gimana? Kayak waktu itu. Frekuensi kumulatif ini. Frekuensi kumulatif ini 1, 1. Berarti untuk frekuensi yang ini 1 tambah 5. Nah, udah dapat yang ini. Lanjutin. 6 tambah 7, 13. Terus 13 tambah 12, 25. 25 tambah 25, 50. Maka 50 tambah 22, 72. 72 tambah 8, 80. Ini kan frekuensi kumulatif apa ini? Kurang dari apa lebih dari? Kurang dari, ya kan? Nah, untuk kelas mediannya berarti di mana? Ini 40. Lihat, di sini sampai 25, di sini 50. Maka 40 ini adanya di sini. Ya kan? Di 74 sampai 82. Maka kelas mediannya kita udah tahu di sini. Ya. Nah, berarti K-nya adalah 46 dikurangi 38. Panjangnya kan, panjang kelasnya. Kita ambil salah satunya aja, misalnya kelas pertama nih. 46 dikurangi 38. Panjang kelasnya adalah 8. Udah tahu nih. Kita masukkan ke rumusnya. Median sama dengan tepi kelas bawah berapa?
Ini kan berarti ini tepi kelas bawah median 74 dikurangi 0,5 jadi 73,5 ditambah panjangnya berapa? 8 dikali N dibagi 2 40 ya kan dikurangi frekuensi. Frekuensi di kelas mediannya. Frekuensi kumulatif sebelumnya nih yang ini FK-nya ya kan? Frekuensi kumulatif kelas sebelumnya itu yang ini 25 dibagi frekuensi kelas mediannya yang ini 25 ya kan? Maka mediannya adalah 73,5 ditambah ini 40 dibagi 25 berapa? 15 bagi 25 dikali 8 hasilnya adalah 4,8. Setelah diketahui maka ditambahin 73,5 ditambah 4,8 hasilnya adalah 78,3 maka mediannya adalah 78,3 gitu. Paham ya? F ini frekuensi kumulatif kelas sebelum. Nah ini FM ini adalah frekuensi mediannya, frekuensi di kelas mediannya gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke modus. Modus itu yang tadi Bu Aida sudah sampaikan. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Maka di sini kalau modus data tunggal, contohnya Bu Aida punya nih. Tentukan modus dari data berikut. 2, 3, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 2. Sama data yang ke B-nya adalah 7, 3, 8, 5, 7, 7, 5, 1, 5. Ini kan? Maka lihat mana nilai yang sering muncul di antara ini. Modusnya adalah 2. Kenapa 2? Karena 2 paling banyak munculnya. Sebanyak 4 kali. Bener nggak? 2, 1, 2, 3, 4. Ya kan? Kalau 3, 1 doang. 4, 3, 5, 1 doang. Maka yang sering muncul adalah 2. Gitu kan? Nah, yang B berarti berapa? Ada 2 nih Bu, 5 sama 7. Kenapa? 5 3 kali, 7 juga 3 kali. 3 cuma 1, 8 cuma 1, 1 juga cuma sekali. Maka modusnya adalah 5 dan 7. Sebab 5 dan 7 mempunyai frekuensi yang tinggi. Yang munculnya paling banyak nih, 3 kali. Nah, data yang mempunyai satu modus namanya unimodus. Kalau punya 2 modus namanya bimodus. Kalau lebih dari 2 maka disebut multimodus. Ingat, kalau punya 1 unimodus, kalau punya 2 itu bimodus, kalau lebih dari 2 itu namanya multimodus. Nah, kalian sudah tahu tuh data tunggalnya. Sekarang kita hitung modus di data kelompok atau di tabel distribusi frekuensi. Rumusnya adalah MO. Kalau median tadi ME. Modus itu MO. Berarti rumusnya adalah modus sama tepi bawah modus ditambah K. K itu panjang kelas. Dikali D1 per D1 ditambah D2. Nah, di sini bedanya sama yang tadi ini, ada D1, ada D2. Apa sih D1? D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau D1, ingat, selisih kelas modus dikurangi kelas sebelumnya. Kalau D2, selisih kelas modus dikurangi kelas sesudahnya. Ingat ya, D1 itu dikuranginya kelas sebelumnya, frekuensinya. Kelas D2 itu adalah dikurangi kelas sesudahnya dari frekuensi modusnya. Paham ya? Nah, kita masuk ke contoh soal. Nih, contoh soalnya. Diketahui kelasnya, nih, sama kayak yang tadi, Ibu pakai data yang sama. Berarti langkah-langkahnya adalah 1, menentukan D1, D2. Karena yang beda dari median ini doang, ya kan? Yang kedua adalah menghitung modus dengan rumus yang ini. Modus sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas dikali D1 per D1 tambah D2. Ingat, tadi D1 apa? Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Kalau D2, frekuensi kelas modus dikurangi sama frekuensi kelas sesudahnya. Nah,
Cara penyelesaiannya seperti ini. Nih, Ibu punya data ini. Mana nilai yang sering muncul? Kelas mana yang sering muncul? Kelas yang ini kan, sebanyak 25. Maka inilah kelas modusnya. Nah, sekarang tentuin D1. Ingat, D1 adalah frekuensi kelas modus 25 dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, 12. 25 kurang 12 hasilnya 13. D1-nya 13. Sekarang tentukan D2-nya. Apa D2 tadi? D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi sama frekuensi kelas setelahnya. Maka 25 dikurangi 2 sama dengan 3. Dua-duanya dari sini, ya kan? Nah, setelah sudah tentukan modusnya. Berarti modus sama dengan tepi bawah. Nih, 74. Berarti tepi bawahnya adalah 73,5, ya kan? Ditambah panjangnya. Panjangnya tadi gimana? 82 dikurangi 74, ya kan? 8 dikali D1-nya 13 per 13 tambah 3, ya kan? Berarti 73,5 ditambah 8, 13 per 16. 13 per 16 dikali 8 hasilnya 6,5. Berarti 73,5 ditambah 6,5 hasilnya adalah 80. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akhiri. Kita ketemu lagi di kelas minggu depan. Semoga kalian sudah menyimaknya sampai dengan modus. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.